Selamat hari Tuhan, saudara-saudari terkasih. Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kehidupan kekal memang selalu menjadi topik yang menarik untuk dibicarakan. Namun, apakah sebenarnya hidup kekal itu? Mari kita simak ulasannya dalam video kali ini bersama dengan saya, Romo Argo di channel Heavenward. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika berbicara tentang hidup kekal, hal yang terpenting yang harus kita pahami adalah kata hidup itu sendiri. Hidup itu bukan sekedar bisa bergerak, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, bisa tertawa, dan lain sebagainya. Karena tidak selalu orang hidup dikatakan hidup. Contohnya, Tuhan Yesus sendiri telah mengatakannya dalam Injil Matius bab 8 ayat 22. Biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Dalam kutipan Injil tersebut, mereka yang hidup dan bergerak, yang melakukan pekerjaan penguburan tadi, dikatakan sebagai orang-orang mati oleh Tuhan Yesus. Di sisi lain, tidak semua orang mati dikatakan mati, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dengan demikian, saudara-saudariku, dapat kita simpulkan sementara bahwa yang dimaksud dengan hidup itu adalah melebihi daripada kondisi manusia itu sendiri, entah dia hidup atau entah dia mati. Tuhan Yesus tadi mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Nah, inilah kata kuncinya, saudara-saudara. Tuhan menyamakan dirinya sebagai kebangkitan dan hidup, sehingga kita memperoleh pengertian bahwa hidup yang dimaksud dalam Injil adalah hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah hidup yang sejati. Dan hidup yang sejati ini tidak dimulai setelah kita mati, namun dimulai sejak kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Lalu, bagaimana dengan hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus? Hidup seperti ini tidak lagi disebut hidup, tetapi mati, seperti yang Tuhan katakan, biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Kita mendengar, Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Lalu bagaimana mungkin manusia yang menolak Dia berada di dalam jalan yang tepat? Bagaimana mungkin dia hidup dalam kebenaran? Dan bagaimana mungkin dia dikatakan hidup? Saudara-saudara yang terkasih, untuk hidup sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus mau untuk dimurnikan. Seperti emas dimurnikan untuk mendapatkan emas yang benar-benar murni, kita pun harus mau untuk diproses. Bagaimana dengan sabda Tuhan? Sabda Tuhan adalah kehendak Tuhan. Ketika kita mendengar sabda Tuhan, kita mendengar kehendaknya. Ketika kita menerima sabdanya, kita menerima kehendaknya. Maka, jika kita hanya mau mendengar saja namun menolak untuk melakukan, maka kita menolak untuk dibentuk oleh sabda Tuhan. Dan semuanya menjadi sia-sia, saudara-saudaraku. Sia-sia. Menolak sabda Tuhan sama saja dengan menolak Kristus. Karena Kristus adalah sabda menjadi manusia. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus adalah hidup dalam kasih. Inilah yang membuat hidup menjadi hidup. Inilah hidup yang akan kita terima dalam kekekalan. Hidup kekal bukanlah bentuk pelarian. Banyak yang berpikir
Kalau kita kelaparan di dunia, kelak kita akan kenyang di surga. Kalau kita menderita di dunia, kelak akan bahagia di surga. Di sana tidak ada sakit dan penderitaan seperti di dunia sekarang ini. Tetapi tentu saja tidak segampang itu, saudara-saudaraku. Karena yang menjadi masalah adalah ketika orang sakit, menderita, kelaparan, tertindas, dan lain-lain sebagainya, di mana dia menderita, apakah dia hidup dalam kasih? Atau apakah dia tidak hidup dalam kasih? Tentang kasih, saudara-saudaraku, Tuhan telah mengajarkan tentang hal ini. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jika menderita di dunia dan kemudian menghujat dan meninggalkan Tuhan, juga dia tidak berbuat kasih pada sesamanya, apakah dia akan bahagia kelak di surga? Boro-boro sudah menderita di dunia, menderita pula di neraka karena dia menghujat roh, meninggalkan Tuhan Yesus, dan jauh dari kasih. Justru seharusnya dalam penderitaan yang kita alami di dunia ini, apapun bentuknya, kita harus berjuang untuk datang kepada Tuhan. Berjuang untuk setia, mengandalkan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan tetap berbuat kasih. Jangan sampai kita kehilangan kasih karena kita sedang mengalami penderitaan. Tetapi kita harus sadar, saudara-saudaraku, bahwa ketika kita menderita, kita sedang dimurnikan melalui penderitaan yang kita alami tadi. Jadi, ukuran hidup itu, saudara-saudaraku, adalah persekutuan dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa persekutuan ini, kita mati walaupun kita masih hidup di dunia. Namun, ketika kita hidup dalam persekutuan dengannya, kita akan memperoleh hidup walaupun kita sudah mati. Dan hidup inilah yang adalah hidup kekal abadi bersama Tuhan Yesus di dalam surga. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, mulailah kita dari sekarang ini berjuang untuk memurnikan diri dalam sabda Tuhan. Marilah kita hidup seturut sabda Tuhan, dan kita pasti akan hidup kekal. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.